Hai, welcome to my home. Salah ya, welcome to Mami's Daily YouTube channel. Kali ini bareng gue Nopai di segmen MD Review. Sesuai dengan nama segmennya, artinya gue akan nge-review sesuatu kan? Akan nge-review apa? Keep on watching. Sedikit dijelasin, ini tuh meja makan sebenarnya. Tapi di sudut ini biasanya gue pakai juga buat kalau gue lagi work from home. Nah, tapi benda yang akan gue review ini nggak ada di sini. Karena bendanya lumayan gede, jadi gue mesti ambil dulu di sebelah sana. Tunggu bentar ya. Oke, ini dia bendanya. Sebenarnya ini benda yang gue udah punya cukup lama, kayaknya lebih dari 2 tahun. Tapi mungkin makanya baru sebentar-sebentar sih, semangat di awal seperti biasa. Jadi ini adalah Xiaomi Kingsmith Walking Pad. Nah, dulu juga gue pernah cerita, kalau mau cek di highlightnya gue, promo Instagram gue. Jadi ini tuh walking pad, tapi yang bisa dilipat gitu. Nah, jadi bisa ditaruh di tempat-tempat tersembunyi kayak gue ini nih. Nah, kalau ini gue posisinya ditaruh di, kebetulan ini ada sedikit tembok yang, coak, pokoknya masuk dikit. Jadi gue taruh di sini, karena posisinya tuh bisa diduduk dan dilipetin. Sekarang walking padnya ini akan gue bawa ke tempat biasa gue treadmill sambil nonton TV. Oke, tadi udah lihat kan pas gue bawanya gampang banget, agak berat tapi mantep karena ada rodanya sebenarnya di sini tadi ya. Ada rodanya, plus abis ini nanti akan gue kasih lihat cara ngebukanya. Ini ada satu kabelnya dari si walking padnya menuju ke listrik, kemudian ini ada, gue lupa deh namanya apa, tapi intinya tuh dipasang nanti gue akan pasang dan kemudian dipasang ke baju gue supaya safety. Jadi kalau copot si walking padnya akan stop. Dan ini ada remote untuk on off dan juga untuk ngatur speed. Oke, tadi yang si kabelnya ini udah gue colokin ke colokan di situ. Nggak ideal sebenarnya tempatnya, tapi at least karena dia bisa dilipat dan bisa ditaruh di mana aja. Jadi gue juga bisa melakukan ini sebenarnya di mana aja. Ini kebetulan karena mesti yang deket kabelnya sama listrik. Ini yang tadi 2 barang ini lagi gue simpen dulu ya, karena dipakainya nanti setelah ini di set. Oke, untuk ngebuka ini ada 2 di kiri dan kanan yang harus kita puter. Nih, ceritanya cuma dilonggarin doang sih. Dilonggarin doang supaya pegangannya bisa berdiri. Ini dia. Nah, habis pegangannya berdiri, kita lock lagi ya. Nah, habis itu kita buka si ininya, cuma ditarik ini doang sih sebenarnya. Glek dan oke, dia ready untuk dipakai. Nah, terus ada lagi satu fitur sebenarnya ini tuh bisa dibuka kiri kanan. Ini kalau dibuka dua-duanya itu bisa naik dan turun. Ceritanya untuk menyesuaikan dengan tinggi badan kita. Jadi ini tuh enaknya di mana nih? Misalnya mau sambil nonton TV, mau lebih tinggi, atau mau buat pegangan, disesuaikan aja. Kalau untuk rendah dan tingginya yang sisi ini, biasa gue udah nggak adjust lagi karena biasa gue udah enak segini ya udah, jadi nggak usah diganti-ganti lagi. Sekarang udah siap buat dipakai. Di sini ada tombol on off yang mesti kita nyalain. Nanti dia akan nyala. Nah ini tuh yang tadi safety belt yang mesti kita pasang di sini. Nanti ini tuh akan dipasang ke celana atau ke baju kita. Tujuannya supaya kalau misalnya jatuh atau apa, ininya ketarik, dia akan otomatis langsung berhenti. Nah, satu lagi remote-nya untuk on off dan juga untuk speed. Tapi sebelum kita coba alatnya nyalain, gue pakai sepatu dulu ya. Gue udah pakai sepatu di sini. Terus gue kasih tahu, gue tuh nih salah beli versi sebenarnya. Ini tuh gue beli versi yang China. Padahal harusnya ada versi yang Singapura atau Indonesia, intinya di luar China. Akibatnya apa? Sebenarnya kerugiannya cuma gini. Dia tuh sebenarnya ada apps yang bisa kita download di kita punya handphone, yang kemudian bisa ngedetect tuh, bisa nge-record semua kegiatan kita dengan si walking pad ini. Nah, karena gue belinya salah nih yang versi China, jadinya pas gue download, mereka minta nomor handphone dan mesti nomor handphone dari China, which is gue nggak punya kan, jadi ya udah akhirnya gue nggak pernah bisa pakai si apps-nya itu. Tapi nggak apa-apa, karena buat gue tuh gue beli ini bukan untuk nge-record ataupun, intinya supaya gue bergerak lebih banyak, terutama nambahin steps deh, kira-kira kayak gitu. Sebelum nanti gue praktekin lagi, ada lagi informasi yang pengen gue kasih. Ini tuh bisa menahan beban sampai 110 kilo. Jadi kalau beratnya di bawah 110 kilo, don't worry. Ini nggak apa-apa. Dan kemudian pasti jadi pertanyaan banyak
ibu-ibu di sini adalah wattnya itu 918 watt gitu. Tapi silahkan, takutnya gue kalau versi yang lebih baru apakah ada perbedaan watt, nanti dicek aja speknya. Oke, tadi seperti udah gue bilang kan, ini si safety ininya gue akan pasang di sini. Terus ini remote-nya itu ada ini untuk on off, di tengah cuman buletan doang, dan di atas ada plus dan di bawah ada minus. Basically simple banget sih ini. Nah biasanya gue pakainya gue gelangin di sini supaya nggak copot-copot. Toh kadang kalau lagi gue mau sambil gayanya nih, sambil jalan angkat beban, ini tuh suka gue taruh di sini sih, gue selipin. Nah di sini tuh ada semacam karet yang nanti bisa naruh iPad, naruh iPhone, atau ya barang-barang yang bisa diselipin di sini, atau ya si remote-nya ini. Kita start ya. Nah untuk start, tiap start itu dia akan ngasih waktu 3 detik, terus ada tulisan go, dia akan jalan. Nah, speednya ini begitu kita start selalu akan mulai dari 2.0. Nah, gue nggak tahu, mungkin kalau di apps-nya bisa disetting kali ya, supaya startnya dari berapa itu gue nggak tahu. Tapi kalau dari ini kita akan mulai dari 2.0. 2.0 ini cuma jalan kalem kayak gini aja sih, gitu. Terus speednya bisa sampai berapa? Bisa sampai 10 sebenarnya. Meskipun gue tuh kayaknya maksimal pakai kecepatan ini tuh kayaknya paling sampai 7 kali ya. 7 tuh udah jalan cepet banget, setengah lari. Nah, gue sebenarnya meskipun ini bisa dipakai untuk lari, gue nggak gitu saja sih, karena menurut gue kayak lumayan geter-geter gitu loh kalau dipakai lari gitu. Tapi kalau dipakai jalan cepet itu sih oke banget menurut gue. Jadi kalau gue sendiri tuh 6 ke 7 itu tuh masih jalan yang tapi udah cepet banget gitu. Tapi kalau yang jalan cukup nyaman buat gue biasanya speednya di 5 sampai 6. Tadi gue pakai sepatu karena buat safety lutut juga. Sebenarnya ini ya misalnya nggak pakai sepatu gitu, atau mau cuma pakai sepatu santai nggak apa-apa, karena anggap aja lagi jalan kan. Tapi kalau buat gue biasanya gue akan cukup proper pakai sepatu lari supaya lutut gue terjaga. Tara. Oke, ini udah gue stop. Nah, sebenarnya kelebihan produk ini apa sih? Kalau ditanya apakah ringan, nggak ringan, cukup berat meskipun dia bisa dilipat. Tapi emang gue sih, menurut gue benda seperti ini mesti cukup berat supaya lebih aman. Karena kan mesti kayak apa istilahnya, jejak gitu loh. Kayak maksudnya ini tuh mesti aman gitu kan. Nah tapi kan considering dia tuh bisa dilipat, bisa dipakai di mana aja. Misalnya mau di kamar kayak, mau di ruang tamu, mau sambil nonton TV. Itu tuh bisa banget, itu salah satu kelebihannya gitu kan. Jadi lumayan praktikal dan nyimpennya nggak makan tempat. Kan beberapa treadmill yang udah kayak begitu, kita mesti nyediain space yang khusus buat dia kan, buat si treadmill. Kalau ini ya enggak, bisa ditaruh di mana aja dan kemudian pakai lagi. Meskipun menurut gue kenyataannya banyak orang karena mesti buka tutup jadi males bawa tiap hari. Ada alasan buat enggak buka dan enggak tutup gitu. Tapi sebenarnya itu kenapa ada ini, jadi rumah sekecil apapun atau sebesar apapun bisa pakai si treadmill ini. Modelnya kan simple banget ya, jadi kayak di tengah-tengah ruang tamu kayak gini pun lah masih oke gitu. Terus kemudian nggak berisik juga, ya meskipun kalau kecepatannya ditambah tentu akan ada kenaikan juga suaranya gitu. Tapi lebih boleh bilang nggak berisik, sehingga biasanya bisa sambil nonton TV gitu. Nah sekarang mendingan daripada nonton drama Korea, bisa sekalian sambil jalan. Jadi kan nambah steps, karena menurut gue nih kayaknya 30 menit aja tuh udah oke banget. Cuman jalan santai aja itu udah pasti akan nambah 2000 sampai 3000 steps per day. Dulu gue beli tahun 2020, harganya tuh kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 juta gitu. Mungkin sekarang harganya turun karena mungkin distributornya udah makin banyak, ada mungkin juga udah ada distributor yang resmi. Dan sebenarnya setahu gue tuh sekarang udah ada beberapa tipe juga. Jadi ada yang tanpa ada pegangan ini. Tanpa pegangan ini biasanya orang ngapain sih? Nah biasanya ditempel ke meja tuh. Bisa sambil kerja, bisa sambil apa, sambil jalan gitu. Jadi setahu gue tipenya juga udah mulai banyak. Jadi harganya juga variatif. Mungkin sekarang udah start dari 4 sampai 5 jutaan. Udah bisa dapetin walking pad yang bisa dilipat dan cukup praktis untuk dipakai di rumah. Segitu aja review gua untuk walking pad kali ini. Tapi kalau ada produk-produk lain yang pengen kalian tahu reviewnya, silahkan tulis di komen. Atau juga misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang si walking pad ini, silahkan tulis di komen. Hopefully gue bisa jawab. Kalau ngerasa si review ini berguna, silahkan di-share dengan teman-teman kalian. Tapi juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube-nya Mami's Daily. Bye!